Masih dalam acara Dialog Olahraga dengan tema peningkatan prestasi atlet melalui biomekanik olahraga. Bung Anang, setelah tadi melihat perbandingan dengan negara lain di ASEAN dan sekarang apa sih yang dilakukan Prima dalam bidang biomekanik, terutama untuk persiapan Olimpiade, kemudian SEA Games tahun depan dan Asian Games 2018? Ya, kami melakukan pendekatan dengan 3 tahap. Yang pertama identifikasi, melihat kekurangan, kelemahan, ketidakefisiensian gerakan. Setelah ditemukan nanti akan ada pendampingan. Pendampingan itu berupa program latihan tambahan yang akan diberikan pelatih, terus kemudian monitoring. Pada saat identifikasi, biomekanik menggunakan beberapa metode. Yang pertama motion analysis tadi, menggunakan kamera, kita identifikasi dari kanan, kiri, depan, belakang, melihat ketidakefisiensi gerakan, dilakukan analisis dengan software. Terus kemudian metode yang kedua kita menggunakan neural system atau kerja saraf dengan motorik, dengan alat ukur elektromiografi atau EMG, yang dimana di kita mungkin masih dipakai untuk para pasien stroke untuk melihat potensial aksi dalam otot. Kita tempelkan itu beberapa alat itu di 16 sensor titik tubuh untuk mengetahui spesifik muscle yang berkontraksi. Jadi kalau saya melakukan angkatan snatch berbeban, itu akan kelihatan the most important muscle to be trained. Otot spesifik mana yang paling penting atau berkontraksi dominan di situ. Terus kita bisa melihat juga kemampuannya, ketidakseimbangan antara kanan dengan kiri dan sebagainya. Biasanya berapa lama dari tes sampai bisa dikeluarkan hasilnya begitu? Relatif ya. Kalau motion analysis itu mungkin bisa agak sedikit lama begitu karena itu nanti dihitung kinematiknya bisa sekitar satu atlet itu 1 sampai 2 jam. Gitu, oh jam, ya. hitungannya saya pikir hari. Jam. Yang agak sulit itu adalah nanti pengolahan akuisisi hasil akhir. Jadi dikombinasikan teknik, terus kemudian dikombinasikan dengan EMG yang diinterpretasikan itu mungkin bisa sampai 1 hari. Ya. Baik, pemirsa, untuk lebih jelasnya tentang gambaran biomekanik, sejauh apa yang dikerjakan dan bagaimana hasilnya, kita lihat dalam tayangan berikut ini. Ya, ini kita melakukan analisis terhadap atlet angkat besi kita triatno. Kita melakukan pemasangan elektromiografi itu pada titik-titik tadi, titik-titik sensor yang akan kita teliti. Ada 3 kamera, kamera 1 dari depan, terus kemudian ada kamera belakang, terus kemudian dari samping juga. Beban yang diangkat adalah 120 kg. Nah, di sini kita akan bisa menghitung energi potensial, kecepatan, akselerasi beban dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini kita melihat efisiensi gerakan. Gerakan triatno itu apakah dengan angkatan yang sebesar seperti kendaraan tadi motor yang diangkat ya, apakah dia efisien? Karena prinsipnya, nah ini coba dilihat stop. Nah, ini kalau kita melihat garis putih yang COB itu artinya center of body mass, titik berat badan tubuh di mana senternya begitu. Artinya body line, body strain. Seberat apapun beban yang ditanamkan di kita di beban, kalau selama segaris dengan COB itu tidak akan ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah tatkala tidak segaris dengan center of body mass. Center of COG itu adalah contohnya ini ya, di COG itu center of gravity dari beban yang dia angkat. Agak sedikit nyamping dan lain sebagainya, tidak seimbang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketidakseimbangan itu menyebabkan ketidakbalansingan, ketidakseimbangan yang bisa dilihat itu geser ke kiri ya, karena tadi titik berat badan itu gravitasi tidak segaris yang kemudian mengakibatkan barbel atau beban yang diangkat pun miring 1 derajat. Yang ini juga berpengaruh, penekanannya akan berbeda. Ya, karena yang sebelah kanan tingginya 114 cm, yang sebelah kiri 110. Ini akan jadi masalah di apa nanti? Kalau terjadi penekanan yang berbeda di antara regio tubuh, tentu resiko cederanya besar. Yang kedua, potensi energi, ada transfer of energy itu tidak bisa terkoneksikan dengan bagus karena tidak seimbang. Dari persendian asal disalurkan semuanya satu body line akan bagus, jadi tidak akan ada energi yang hilang gitu.
Nah, ini ketidakefisien gerakan ini disebabkan mungkin riwayat cedera atau mungkin karena ketidakseimbangan kekuatan antara otot kanan kiri dan lain sebagainya. Nah, temuan ini kemudian akan saya berikan rekomendasi kepada pelatih strength and conditioning untuk membuat specific additional exercise. Apa yang akan Anda lakukan, Coach Kelana, melihat hasil dari analisis motion seperti ini? Ya, nanti kita akan melakukan dari hasil tes biomekanik adalah bila ditemukan imbalance di otot, maka kita kuatkan lagi ya, nanti otot yang tidak kuatnya. Atau yang tadi kalau ada ada histori cedera, maka cederanya itu harus kita sembuhkan dulu. Betul, dan dilihat dulu ya. Masuk ke rehab training, habis itu baru sambil kita kuatkan yang sebelahnya juga. Ya, oke Mas Anang, masih ada yang menarik tadi rasanya. Silakan. Ya, setelah tadi kita ketahuan, kita mendapatkan data dari atlet kita, tentunya kan harus diterjemahkan. Kita harus membandingkan dengan world class atlet karena si Triatno kemarin dulu dia dapat perak. Betul. Nah, kalau kita lihat bar trajektori kalau ini si Triatno ada permasalahan seperti ini. Bagaimana dengan Eko Juli Irawan hampir sama. Jadi pada saat dia melakukan latihan clean and jerk, garis kuningnya itulah bar trajektorinya dia. Jadi trajektori tracking dari bar pada saat dia angkatan. Sebelah kirinya itu adalah pembanding world class atlet Olympic weightlifter. Oh, beda emang ya. Bisa dilihat yang di lingkari merah itu, pad tracking yang terjadi adalah kalau world class atlet dia agak cenderung sedikit maju ke depan karena dia menggunakan prinsip gerak jatuh bebas dari tubuh. Sama seperti kalau kita mau lari. Prinsip fisika ya? Ya. Nah, inilah biomekanik. Jadi ada fisika. Jadi kalau kita mau lari akselerasi, itu sedikitkan jatuh dulu, energi potensialnya, baru diakselerasikan. Kita menggunakan berat pembantu seperti itu. Nah, si Eko Juli Irawan itu kecenderungannya langsung ke belakang. Dimungkinkan, satu, dia ada riwayat yang tidak bagus antara pectoralis major, antara quadriceps femoris, ya, terus bicep femoris, rectus femoris dan lain sebagainya, sehingga dia tidak kuat menahan beban ke depan. Kompensasinya adalah dia ke belakang, sehingga trackingnya akan sedikit berbeda. Nah, kecenderungan tidak kuat ini kemudian sekali lagi saya teruskan kepada pelatih strength and conditioning untuk membuat sebuah latihan spesifik untuk mengatasi diskrepansi perbedaan antara otot depan dan belakang antara quadriceps femoris dengan hamstring yang berbeda pada kasus seperti ini. Jadi diserahkan ke Coach Kelana dan teman-teman itu dalam bentuk video, gambar, data, atau sudah jadi analisis? Kita berikan semua data lengkap, jadi supaya nanti pemberian latihannya pun juga memang benar-benar specific exercise. Jadi benar-benar event specific exercise, latihan yang melatih otot yang berkontraksi yang akan dipakai pada saat bertanding nanti. Jadi memang sangat spesifik. Jadi supaya itu, nah model latihannya seperti apa, memang itu bidangnya strength and conditioning yang memang menguasai bidang itu. Ya, dari banyak cabang olahraga yang dipersiapkan, ini paling banyak masalah ditemukan di cabang apa nih? Kita kan ada priority, cabang-cabang prioritas. Nah, sebenarnya tidak begitu banyak juga kelemahan, tetapi kita lebih fokus untuk memperdalam pendekatan yang banyak itu di weightlifting, terus kemudian di badminton, di atletik juga, di Maria Londa, karena Maria Londa prestasi terakhir Asian Games dia 670. Betul. Juara Olimpik 2012 itu 690. Selisih 20 cm lagi. Juara dunia sekarang 7 meter 17. Kita kemarin sudah analisis, sebenarnya potensialnya luar biasa. Hanya sedikit-sedikit tadi ketidakefisiensian itu mungkin akan kita tutupi supaya nanti mudah-mudahan kita optimalkan bisa menyumbangkan medali untuk Olimpiade. Jadi Maria Londa sebenarnya punya potensi juga untuk mendapatkan medali, Mas Anang? Menurut saya memiliki potensi. Memiliki potensi karena memang ada sisi-sisi yang bisa dioptimalkan. Ya, menurut Coach Kelana bagaimana dengan data-data yang diperoleh dari Mas Anang dan tim tadi? Sangat membantu banget Mas Eko, karena dengan hasil detail tadi kita bisa memberikan latihan yang sesuai dengan kebutuhan atletnya, individual. Jadi tidak lagi dipukul rata. Jadi setiap atlet kebutuhannya berbeda. Baiklah pemirsa, ternyata banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari tayangan tadi, dan ternyata dengan kajian biomekanik kita bisa mengukur sebenarnya bahwa di Olimpiade Rio nanti atau bahkan kita menjadi tuan rumah Asian Games nanti, kita akan bisa memproyeksikan atlet-atlet mana yang punya potensi berdasarkan gerakan mereka. Jangan kemana-mana, karena di segmen ketiga nanti kita akan membahas tentang bagaimana persiapan kita ke Olimpiade Rio. Tetap di Sports Channel Indonesia.